startup digital dengan konsep unicorn, dekakorn, seolah-olah itu adalah sebuah tren. Ya. Padahal itu sebuah bentuk penjajahan ekonomi. Oh gitu. Ya, dalam teori ekonomi itu predatory pricing. Terus saya buka tuh laci, ada handphone sama kartu nama. You know kartu nama siapa? Teman-teman? Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Ada bintangnya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia dimanapun berada, kembali bersama saya Zaki Ihsan di kanal YouTube Ngobras, Ngobrol Bareng Aktivis. Tamu kita kali ini cukup istimewa. Kenapa? Karena beliau seorang CEO di perusahaannya. Beliau seorang aktivis sosial, aktivis mahasiswa, dan politisi. Bisa seperti itu. Kita langsung sapa aja ya. Cak Agus Muhammad Maksum, apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik, kabar baik. Saya manggilnya Cak Masum ya, karena nama di udara tuh biasanya orang taunya Cak Masum di dunia persilatan lah. Tapi kalau Ya, silakan. saya kan biasanya manggilnya Agus, Cak Agus gitu ya. Baik ya kabarnya ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat, Iya, sehat, iya. sehat. Lagi sibuk apa nih pasca Anda ini sebagai mantan saksi mahkota lah kalau saya bilang. Pada Pilpres 2019 kemarin, saksi di MK, saksinya pasangan nomor urut 2, Prabowo Sandi. Dari 13 saksi, Anda lah salah satunya yang diajukan ke MK. Setelah itu kok hilang dari peredaran. Padahal pada tahun 2019 itu Anda tuh jadi buah bibir, jadi kembangnya. Kemana aja, Iya. Cak Agus Masum? Ya, back to nature, back to basic, back to Apa? activity. Ngapain tuh? Back to Ya, nature ngapain tuh? melanjutkan aktivitas bisnis. Saya di digital marketing, jadi saya di kantor meng-create aplikasi untuk economic community platform gitu ya. Itu saya melihat ini kan konteks ekonomi kita ini di Indonesia ini kan terjajah juga itu oleh Iya. startup digital yang Lo lagi seksi banget tuh. Unicorn, Iya, startup tapi ini- seksi banget tuh sampai dibahas waktu debat Pilpres kan kemarin 2019 kan. Nah, itu dia masalahnya. Jadi banyak orang yang salah paham, salah mengerti bahwa startup digital dengan konsep unicorn, dekakorn, harvesting, disruption, bakar uang itu seolah-olah itu adalah sebuah tren. Iya. Padahal itu sebuah bentuk penjajahan ekonomi. Oh gitu. Jadi Penjajahannya oh iya. di mana? Saya baru paham, Jadi baru begini, denger nih. iya, jadi begini ya. Dia masuk dengan konsep yang kemudian sering kita sebut dengan harvesting. Nanti dia bakar uang. Nah, itu sebenarnya dalam teori ekonomi itu predatory pricing. Jadi predatory pricing itu begini. Itu sebenarnya kalau secara umum kita melihat dumping lah ya. Dumping itu satu negara memasukkan produk ke negara lain dengan harga di bawah harga pokok produksi. Tujuannya adalah mematikan kompetitor gitu. Misalnya contoh, misalnya kita punya produk mobil harganya harga pokok produksinya katakanlah 100 juta. Ya. Lalu ada negara lain dia memproduksi mobil yang sama dengan harga pokok 100 juta, dia menjualnya dengan harga 50 juta. Ya orang pasti akan memilih yang 50 juta, itu dumping. Nah, itu biasanya negara pasti bertindak menghentikan politik dumping itu karena Ya kalau negara bertindak artinya ada di dalam Kementerian Perdagangan RI ya, Kemendak ya. Anti dumping itu kalau salah ada ya. Ya itu polisinya mulai dari presiden, menteri dan lain sebagainya harusnya begitu. Nah, tapi ini yang terjadi aneh. Jadi yang terjadi adalah predatory pricing. Ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan asing masuk ke dalam pasar dalam negeri, dia membeli perusahaan orang di dalam negeri, misalnya sebuah produk yang diciptakan oleh anak negeri, tapi dia dibeli, jadi perusahaannya itu sudah dibeli sampai 90% miliknya asing, lalu kemudian dia memasukkan uang dengan kapital yang sangat besar, yang kemudian dengan uang yang sangat besar itu uang dibakar, lalu kemudian dia menjual
produk ya, baik produk barang maupun jasa di bawah harga pokok produksi. Sehingga kemudian UKM kita yang punya produk serupa pasti mati. Nah, itu predatory pricing. Itu sebenarnya sama dengan dumping. Seharusnya itu pemerintah punya policy untuk mencegah, tidak boleh ada perusahaan lain masuk dengan uang yang sangat besar, lalu kemudian dia membeli sebuah perusahaan sampai 90%, lalu kemudian dia menguasai market. Dia menguasai market dengan cara bakar uang. Nah, lalu perusahaan itu dia menguasai pasar di dalam negeri, dan itu bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nggak boleh misalnya ada asing itu kemudian menguasai sebuah entitas bisnis yang menguasai hidup orang banyak. Itu polisinya udah ada belum? Polisinya udah ada. Ya. Kok ini peristiwa ini bisa terjadi? Polisinya sudah ada belum? Kok peristiwa ini bisa terjadi gitu? Iya, polisi. Kan perangkatnya kalau saya sudah ada di Kemendak. Politik anti dumping itu ya. Begini, iya, politik anti dumpingnya iya, tapi ini persoalannya kan tidak dilakukan oleh sebuah negara, tapi dia melakukannya adalah sebuah perusahaan-perusahaan yang disebut dengan perusahaan-perusahaan angel investor. Dan ini mafia investor raksasa dunia gitu, masuk melalui perusahaan-perusahaan swasta. Dan nampaknya pemerintah tidak begitu aware bahwa itu adalah sebuah serangan terhadap ekonomi dalam negeri, karena kemudian pasar dalam negeri dikuasai. Dan anehnya lagi dengan pemerintah malah bangga munculnya perusahaan startup digital dengan unicorn. Padahal unicorn itu maksudnya adalah begini. Sebuah perusahaan punya valuasi 1 juta US dollar. Itu bukan keuntungan perusahaan itu, bukan, tapi investasi yang masuk itu. Iya, investasi yang masuk ke perusahaan itu valuasinya itu adalah 14 triliun. Nah, itu unicorn. Kalau dekakon 140 triliun. Itu 14 triliun tahun berapa, Gus? Masuk tahun berapa itu 14 triliun? Masuk ke Indonesia kan? Saya kira ya itu era antara tahun 2014 sampai 2019 itu. Selama kurun waktu 5 tahun ya? Iya, misalnya perusahaan-perusahaan itu yang kemudian banyak perusahaan Indonesia yang mati karena masuknya dia, ya contohnya Gojek itu kan kemudian banyak tukang ojek yang mati. Kemudian ketika dia go-car, maka taksi Bluebird pun harus tunduk pada dia. Ya kan gitu. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan ini yang kayak Gojek dan serupa ini kan kemudian dia tidak mendapatkan uang dari pemasukan putaran uang, tapi dia bakar uang, pokoknya dia dapat user. Iya, tapi manfaatnya kalau kita bicara Gojek, manfaatnya luar biasa terhadap bangsa ini. Saya sendiri pribadi ya tidak bisa memungkiri lah, masih menggunakan sampai tadi malam pun saya masih menggunakan lah jasa tersebut gitu ya. Artinya memang dari segi kebijakan ya, Cak Masum, merugikan negara itu dari segi. Iya, jadi kalau dari sisi customer, semua customer akan suka. Kenapa? Customer yang seperti Jack bilang itu pasti akan suka. Kenapa? Akan mendapatkan layanan dengan harga murah, akan mendapatkan layanan dengan servis yang baik, dengan fleksibel. Gampang. Nah, tetapi kita harus melihat dari sisi yang lebih luas. Layanan itu kita dapat dari sebuah perusahaan yang sedang membakar uang. Oh gitu. Dia tidak butuh keuntungan dari layanan yang kita nikmati. Yang dia butuhkan adalah customer puas. Customer puas, kemudian dia bercerita kepada yang lain, kemudian bercerita yang lain kemudian juga download menggunakan aplikasi, dan kemudian tingkat engage-nya tinggi, usernya tinggi. Maka begitu usernya banyak, maka valuasinya naik, maka kemudian investasi akan terus ditambah. Investasi datangnya dari investor-investor pemain global itu tadi, investor yang mafia global itu. Lalu akhirnya kemudian terciptalah sebuah entitas bisnis yang dia menguasai hajat hidup orang banyak. Betul. Yang kemudian kompetitor-kompetitornya nggak mungkin melakukan strategi itu karena dia nggak cukup punya uang untuk bakar uang. Tidak cukup punya modal. Kompetitor itu akan mati semua. Betul. Jadi ini dimonopoli sedemikian rupa ya. Akibatnya nanti di jangka panjang. Akibatnya di jangka panjang. Apa jangka panjangnya? Sebuah jangka panjangnya kalau orang sudah masuk ke dalam satu pasar, kemudian dia di pasar itu kemudian dia monopoli.
karena dia cara monopolinya dengan pricing predatory tadi menjual satu produk di bawah harga HPP, lalu pemain pasar yang ada di pasar mati semua, pasar dia kuasai sendiri. Ya. Nah, lalu kemudian ketika artinya pasar terjadi dia ketergantungan kuasai nanti sendiri, ya. Ke iya, depan akan akan terjadi ketergantungan yang luar biasa gitu ya. akan terjadi ketergantungan yang luar biasa pada pemain-pemain ini. Dia akan memonopoli, bahkan kemudian dia ya kemudian suatu saat ketika semua sudah nggak berdaya, Ya. ya kan? Ya. Ya semua pemain di pasar tergantung pada dia. Nah pada saat itulah dia akan apa itu namanya profit taking atau Yes. kemudian menciptakan sebuah keuntungan Ya. yang kemudian keuntungan itu kali ini semua stakeholder yang sekarang sudah tergantung sama dia akan diperas. Ujung-ujungnya ke sana Akan ya. diperas. Iya, Ujung-ujungnya ya, ya contoh diperas paling simpel ya. gini. Contoh paling simpel ya. Contoh Ya. paling simpel Ya. tukang ojek. Tukang ojek pada awalnya Gojek itu Ya. pada awalnya kan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Ya. Karena setiap kali kita naik ojek si customer happy. Kenapa? Ya. Bayar 10.000 kemana aja, uang 10.000 Ya. itu pun kemudian masuk ke tukang ojeknya, tukang ojek Gojeknya itu pun kemudian mendapatkan subsidi. Ya. Lalu satu hari dia bisa mendapatkan income yang luar biasa kan gitu. Ya. Ya. Nah, lalu kemudian awal-awal itu sehingga kemudian banyak orang jadi tukang Gojek. Bahkan sarjana-sarjana pada keluar dari perusahaannya kemudian menjadi tukang Gojek. Iya, Tapi itu kan satu sisi menciptakan lapangan pekerjaan baru, walaupun itu lapangan pekerja sektor informal, mungkin ya bisa kita katakan begitu ya. Dan Iya, tapi itu tidak normal. Itu tadi yang disebut distorsi market. Kenapa? distorsi Karena market merubah iya. tatanan Jadi sosial ya. ketika mereka mendapatkan income dari situ, itu kan mereka sedang bakar uang. Iya. Bakar uang itu ada waktunya. Ketika bakar uang habis, maka Yes. kemudian tibalah saatnya mereka harus diperas. Ya. Nah, kali ini kemudian dia tidak mendapatkan subsidi, bahkan sekarang setiap penumpang dia harus store. Oke. Nah, pada saat itulah kemudian ya stakeholder semuanya akan dalam keadaan harus mulai menciptakan income buat perusahaan itu. Oke. Tapi pada saat itu ojek pangkalan udah mati, Ya. kemudian taksi-taksi yang kecil-kecil udah mati. Ya. Nah, jadi sekarang sektor itu sudah dikuasai monopoli itu. Itu jadi jangka panjangnya seperti itu kita harus melihatnya. Iya. Ini yang kemudian saya kira di dalam sisi ekonomi kita mengalami sebuah serangan dari asing juga yang tidak banyak disadari. Dan bahwa kita nggak bisa itu counternya ya. jangka- Sampai hari ini kita bisa counternya nggak? Oh, iya, Kalaupun sebenarnya bisa, counternya harus seperti Bisa. apa? Ya ekonomi itu punya modal utama yang besar itu adalah community. Community itu jumlah. Ya. Jadi kalau di dalam satu community itu kita komitmen Ya. pengelolaan uang disimpan dalam sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh community. Lalu kemudian di antara community itu punya komitmen untuk menggunakan jasa Ya. di antara anggota community, maka Ya. itu sebenarnya sudah bisa untuk mengatasi serangan-serangan asing dengan model harvesting, Ya. startup digital unicorn, dekakorn Oke. dan lain sebagainya. Tapi itu harus dibangun sebuah kesadaran bersama. Ya. Jadi harus dibangun sebuah platform ekonomi community kecil-kecil. Ya. Jadi mereka bertahan sajalah dengan apa itu namanya layanan yang dicukupi oleh dari dan oleh kita. Ya. Nah, tapi tetap dengan menggunakan platform digital 4.0 dan itu kita bertahan saja setahun 2 tahun, maka nanti akan normal. Kenapa? Karena mereka yang bakar uang itu butuh waktu, ada waktunya, ada batasnya. Ada batasnya ya. Ketika batas waktu bakar uangnya selesai, maka dia terbebani untuk menciptakan income atau mendapatkan profit dengan beban yang sangat tinggi karena dia harus mengembalikan uang yang dibakar. Sementara kalau kita bertahan dengan kekuatan community kita, maka kita akan lebih kompetitif pada saat mereka sudah habis masa di mana bakar uangnya itu. Cak Masum, di masa pandemi COVID-19 ini kelihatannya bisnis ini makin meningkat ya karena situasi kan memungkinkan kan. Artinya orang belanja online itu takut keluar rumah, ya mau nggak mau mereka semua melakukan itu dari rumah, termasuk berbelanja dan melakukan apapun lah kegiatan itu lebih didominasi oleh online dan semacam itu. Artinya kan ada keuntungan di sana gitu loh, Cak Masum. Iya, makanya di satu sisi dia juga meningkat
Tapi di sisi lain itu peluang buat kita di ekonomi komunitas tadi untuk memulai Peluang seperti apa sih, menciptakan. Cak Masum? Peluang seperti apa biar bisa langsung Ya, ketika kita share ke teman-teman yang ingin memulai gitu maksud saya. Ya, ketika semua orang berada di rumah, ketika banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berarti Ya. ada banyak orang yang memulai sektor bisnis dari perumahan kan. Nah, Betul. sektor bisnis perumahan itu kan bisa terhubung dengan platform digital tadi. Betul. Jadi kita harus menciptakan platform digital yang kemudian mengkonekkan Ya. antar kita dalam sebuah community. Nah, community itu kan bisa tercipta misalnya RT, Betul. bisa tercipta di dalam satu perumahan, Betul. komplek perumahan, bisa tercipta di dalam satu jamaah masjid. Iya, bisa ibu-ibu tercipta arisan. dalam Ibu-ibu arisan. bahkan bisa tercipta Reunian dalam community Sekolah, reuni. teman sekolah dulu kan, yang ada di 100 grup orang. WA gitu kan. Yes, 100 orang di dalam grup itu, lalu mereka berkomitmen, yuk di dalam keadaan ekonomi yang sulit ini kita saling memenuhi kebutuhan kita sendiri yuk. Wah, Ada setuju yang banget tuh. bikin, Iya. ya, ada yang bikin sambal pecel, oke bikin dibuatlah marketplace yang kemudian. Jadi Diposting. kita harus menciptakan sebuah platform digital. Heeh. Yang platform digital itu kan kemudian gampangnya kan ya seperti yang kita kenal lah gitu ya, kayak aplikasi Gojek, kayak aplikasi. Cak Masum ini kan praktisinya ya, kalau dalam digital marketing kan praktisinya kan. Ya. Saya lihat Ya, tuh ya. beberapa kali kita kan temenan di FB ya, di media sosial Cak Masum lagi memberikan training lah dan semacam itulah. Itu sangat menarik tuh di kondisi saat COVID-19 ini. Apalagi kita ketahui ya, Cak Masum, Menkyu Sri Mulyani menyatakan kayaknya mungkin nih kita akan masuk jurang resesi ya. Atau mungkin sudah masuk, karena 20 negara sudah menyatakan dia dalam kondisi resesi gitu ya. Dan kalau kita bicara resesi, Kadin sudah menyatakan juga akan ada muncul 5 juta pengangguran baru. Dan kalau nggak salah Cak Masum ini pengurus Kadin Jawa Timur ya? Iya. Ya, wakil ketua Kadin bidang IT. Wakil Ya, saya Ketua kira Kadin. resesi sudah masuk lah, itu hanya Sudah masuk ya? masalah pemerintah. Saya kira hanya masalah pemerintah jujur atau tidak aja. Ya. Nah, itu makanya kemudian kita harus menciptakan tadi itu platform digital yang berlaku di community yang kecil-kecil. Kenapa? Community yang kecil itu efektif untuk berkomitmen. Betul. Sehingga kemudian terjadi permakluman yang sangat tinggi di dalam community itu untuk bisa memenuhi kebutuhan antar. Jadi sebenarnya kan putaran ekonomi terjadi karena kemudian terjadinya perbedaan kebutuhan. Lalu perbedaan kebutuhan itu saling dipenuhi oleh komuniti yang lain. Ya, putaran ekonomi itu akan berputar, begitu. Jadi kita harus menciptakan semacam platform digital untuk komuniti itu. Itulah yang sedang saya buat dan saya kira sudah mulai diterapkan di beberapa komuniti kecil, sehingga kemudian bisa mereka itu saling memenuhi kebutuhan antar mereka sendiri. Yang ini bikin sambal pecel, yang ini bikin sambal rawon, yang ini bikin kue, yang ini menyediakan beras, yang ini menyediakan itu, dan putaran ekonomi terjadi pada komuniti kecil itu. Betul. Nah, komuniti kecil inilah yang kemudian akan menghidupkan mereka. Tidak perlu tergantung pada marketplace yang pada umumnya produk-produk itu berasal dari Cina. Jadi produk-produk itu di marketplace yang startup digital, unicorn, dekakon itu adalah produk-produk yang berasal dari Cina, yang kemudian dengan memang kenapa dengan produk-produk dari Cina, Cak Masum? Iya, semakin banyak kita mengkonsumsi produk asing ya semakin lemah kan kemudian kemampuan ekonomi kita, karena devisa kan keluar. Jadi kan kita harus bagaimana menciptakan kebutuhan ekonomi, kebutuhan kita dalam itu negeri dipenuhi bukan hanya dalam negeri itu, dalam dalam komunitas kita. Karena memang dari beberapa WA group yang saya ikut berbagai macam, kalau lebih saya ada 40 sekian lah WA group. Pas masuk kondisi COVID-19 itu berbagai macam postingan ya, ada yang dagang terkait dengan kuliner, online shop gitu barang gitu ya, barang kebutuhan sehari-hari yang mungkin biasa kita beli di tokonya, tapi ya karena sudah ada
pelayanan terkait dengan tadi unicorn jadi lebih mudah, mereka juga maksudnya melakukan memposting lah produknya atau karyanya itu sedemikian rupa menawarkan. Tapi itu kira-kira dampaknya gimana ya, Cak Masum? Dampak dari pola seperti itu dengan memposting produknya, karena setahu saya seorang Cak Masum ini pelaku dan membina UMKM ya kalau tidak salah ya. Iya, saya kira kan gini, justru di masa COVID itu peluang kita untuk memanfaatkan platform digital itu, Ya. untuk kemudian memulai kegiatan ekonomi perumahan itu. Ya. Karena sebenarnya produk-produk yang kita butuhkan sehari-hari itu, yang biasanya dibeli di supermarket itu sebenarnya produk perumahan. Contoh Ya. misalnya sabun. Ya. Sabun itu kan bisa diproduksi perumahan. Kenapa produksi harus di perusahaan besar raksasa kan gitu? Betul. Kacang goreng, Ya. kan kacang goreng, Ya. kacang rebus. Oh ya, kacang rebus tuh. Nah, Enak iya. betul temennya kopi Ya, tuh. dan lain sebagainya. Iya kan? Nah ini kopi juga kan. Saya air putih aja Ini kan jangan. produk-produk perumahan semuanya itu. Betul. Bisa kita lihat ya, semua yang kita beli di supermarket hari-harian itu sebenarnya produk perumahan, mulai dari Betul. sabun mandi, Betul. sabun cuci, Ya. pasta gigi, Ya. kacang, Betul. camilan-camilan dan lain Betul. sebagainya. Itu. Lalu kenapa kemampuan kita berproduksi itu ya kan kemudian menjadi lemah? Ya. Karena kemudian ketersediaan barang-barang itu yang masuk dan tersedia di dalam supermarket atau minimarket yang kemudian kita sudah tergantungnya. Jadi kita di masa COVID itu adalah peluang untuk menghidupkan lagi, ya kan, produk-produk perumahan yang sesungguhnya itu kebutuhan kita, dan itu bisa terjadi saling tukar menukar antar putaran bisnis antar community. Misalnya di dalam satu community terjadi 100 atau bahkan 1000 orang di dalam satu community, itu pasti akan terjadi macam-macam orang yang punya kemampuan berbeda-beda dan saling melengkapi. Ada yang pandai memasak kue, pandai betul. Cuma kan pengetahuan ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, terutama di masyarakat awam lah. Ya, pengetahuan dan juga adanya dorongan untuk menciptakan iklim itu supaya tercipta. Dan tentunya sebenarnya pemegang polisi pemerintah itu kemudian dia menghambat masuknya kekuatan-kekuatan asing yang kemudian merusak, melakukan terjadi distorsi market dengan ya misalnya itu tadi pricing predatory, kemudian adanya satu entitas kelompok bisnis dengan kekuatan modal yang sangat besar, lalu kemudian dia melakukan distorsi market. Nah, itu mestinya kan tugasnya pemerintah, tugasnya negara sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Melindungi pasarnya supaya tidak diintervensi, tidak diganggu. Karena kalau tadi community tadi menciptakan karyanya sendiri akan tercipta pasar kan yang stabil lah, Bukan malah bangga berapa unicorn yang kemudian akan diciptakan Pak Prabowo. Ini Cak Masum udah mulai ngomongin politik nih. Nanti ada porsinya sendiri. Karena saya tuh pengen spesialisasinya Cak Masum itu bukan hanya ternyata politik gitu loh. Ternyata dia seorang expert di digital marketing, seorang pemain malah kasih training gitu kan, dan melakukan usahanya pun sampai hari ini seperti itu ya, Cak Masum ya. Iya. Apa nama perusahaannya? Travelana Mandiri Sejahtera, TMS ya. Travelana Mandiri Sejahtera ya. Apa tuh, bergerak di bidang apa tuh, Cak Masum? Iya itu tadi Travelana itu. Jadi saya itu memang menjadi pebisnis online atau digital marketing itu sudah sejak tahun 2008. Ya, ketika digital marketing itu masih menjadi sesuatu yang aneh di Indonesia. Dan Anda tahun 2009 bolak-balik ke Amerika ya? Saya lihat foto-fotonya tuh. Sampai kemarin 2019 pun Anda sering ke Amerika, bahkan ke Shanghai, ke Jepang, melakukan perjalanan. Itu bisnis trip atau memang lagi cari ilmu sambil ngintip-ngintip ada peluang apakah di Amerika? Pada tahun 2008 ketika semua orang belum mikirin tuh digital marketing, tapi seorang Cak Masum udah
pergi tuh ke Amerika 2009, saya lihat foto-fotonya di Facebook. Iya. Ngapain sih? Ya itu gabungan, itu hasil dari bisnis online yang kemudian kita mendapatkan perjalanan ke Amerika setiap Oke. tahun, dan kemudian kita bisa melihat apa itu namanya perkembangan digital marketing di Amerika, sehingga kemudian kita tahu apa yang terjadi dan berkembang di sana. Ya. Lalu kemudian ya semacam bisnis trip dan juga pelatihan-pelatihan dan juga apa ya leadership meeting dan lain sebagainya gitulah, Untuk dalam melatih konteks ini ya. kemudian dalam konteks kemudian mengembangkan kemampuan dalam apa itu namanya bisnis marketing ya, digital marketing. Jadi sejak tahun 2008 itu kan saya memang bergerak secara pribadi aja. Jadi saya menjual produk-produk dan kemudian dengan bisnis online atau strategi digital marketing itu kemudian saya mendapatkan income dari situ. Tapi kemudian saya berpikir itu kan untuk pribadi saja. Nah, saya berpikir bagaimana kemudian harus mengembangkan ini dalam bentuk community. Jadi community, ketika kemudian saya menyadari adanya serangan apa itu tadi startup digital asing yang masuk ke Indonesia dan melakukan disruption secara tidak normal, itu maka kemudian saya berusaha untuk kemudian membangkitkan ekonomi komunitas itu agar kemudian kita tidak terus-menerus tergantung pada kekuatan asing yang masuk dengan kekuatan uang itu. Kenapa? Karena negara sudah nggak berfungsi. Ya. Negara sudah nggak berfungsi. Negara harusnya dia menghambat itu, melarang itu, bukan malah bangga. Berapa unicorn yang berhasil diciptakan, kan tambah lagi menjadi dekakon. Kalau bisnis digital marketing itu kan tergantung dengan data ya. Iya, tergantung data. Nah, jadi digital marketing itu adalah bagaimana kita mengolah data, mendapatkan data, tren pasar, kemudian kebutuhan netizen, produk apa yang sedang dia butuhkan, produk apa yang sedang laris, dan itu semuanya ya data yang kemudian kita olah. Mungkin karena itu pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandi meng-hire Anda jadi saksi Pilpres 2019 sengketanya ya, dan Anda juga kalau nggak salah ditunjuk jadi ketua IT-nya BPN ya. Iya, jadi begini itu ceritanya, bukan saksi itu karena konsekuensi dari sebelumnya saya menjadi tim IT BPN untuk mengolah data soal DPT. Ya karena Anda sudah biasa mungkin kan, makanya dicoba coba dijadikan die hard-nya nih, kalau saya bilang die hard-nya pasangan nomor urut 2. Oh iya. Padahal Anda sebelumnya agak panjang lah ya. Iya, padahal Anda sebelumnya kalau saya lihat Anda ini kan mantan aktivis mahasiswa, ketua Senat 9596 kalau nggak salah ya, ITS ya. Surabaya. Gitu kan? Mantan aktivis. Dan saya tahu Anda ini kenal Prabowo Subianto itu bukan sehari 2 hari. Ya kan? Kita dulu sudah senang ngobrolin politik tahun 96, 97 itu di Surabaya. Saya sering ke Surabaya. Anda tidur di salah satu rumah Pak D Anda, ya kan? Pak D Anda adalah bapak saya. Jadi dalam kultur Jawa, Agus Muhammad Masum ini kelahiran tahun 70, saya baru lahir 9 tahun kemudian. Dalam kultur Jawa, walaupun Agus ini lebih tua, tetap Agus manggil saya Mas. Ya, pemirsa sendirilah menilai saya siapa, antara Agus, hubungan saya seperti apa. Tapi Agus itu manggil saya Mas. Jadi waktu saya mau datang ke Surabaya, ke rumah, waktu itu Bapak dinas di sana, saya tidur di tempat tidur Agus, biasa tidur nemenin almarhum Bapak. Nggak sengaja nih saya buka laci, itu tahun 96 atau 97 lah, saya lupa. Saya buka laci, itu ada 2 barang yang menarik saya. Ada handphone. Yang saya ngeliat handphone aja belum pernah. Saya ngeliat handphone itu pertama kali di acara sinetronnya Sidul.
sinetron Sidul anak sekolahan itu tuh. Waktu itu si Sarahnya kalau nggak salah udah main handphone tuh. Sarah. Sarahnya udah pakai Sarah, handphone. ya. Saya takjub tuh. Buset, keren banget nih. Tapi tiba-tiba saya ada buka laci di rumah dinas bapak saya. Ya, waktu itu Agus tidur di situ. Waktu itu entah pergi kemana. Terus saya buka tuh laci, ada handphone sama kartu nama. You know kartu nama siapa? Teman-teman? Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Ada bintangnya 2. Saya bilang, saya tanya sama bapak, Pak, ini punya siapa? Oh, punya si Agus tuh, katanya begitu. Luar biasa deh. Terus nggak lama kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Anda cerita bahwa Anda sering bolak-balik ternyata ngobrol. Bahkan Anda sering diundang makan ya, kalau tidak salah makan malam ke Si Suwiryo. di Jalan Suwiryo ya. Jadi Anda itu memang sudah kenal lama gitu loh, maksud saya dengan Pak Prabowo Subianto yang sekarang jadi Menhan gitu ya. Bisa diceritain nggak gimana sih Anda awal bersinggungan dengan Pak Prabowo Subianto di tahun 90-an itu? Saya udah jadi aktivis mahasiswa, Anda juga sudah jadi aktivis mahasiswa. Ketua Senat ITS, makanya diundang sama Prabowo. Iya, jadi itu ceritanya begini. Di tahun-tahun itu kan terjadi pergolakan politik yang saya kira juga cukup tegang di antara kelompok Islam dan kelompok kiri lah gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian di militer itu terjadi perpecahan antara kubu Benny Murdani dan kemudian lainnya lagi itu waktu itu adalah tokoh-tokohnya adalah R. Hartono dan Prabowo. Iya, R. Hartono pada saat itu menjabat Kasat ya. Sorry. Kasat. Ya. Pak R. Hartono pada saat itu Kasat ya. Oke, lanjut. Prabowo Subianto itu Danjen Kopassus. Yes. Nah, kartu namanya tuh saya lihat. Kita tahu ya, waktu itu begini, saya kenal akrab dengan Fadlizon, kemudian Anies Baswedan, masih sama-sama aktivis ya, sesama aktivis mahasiswa. Anas Urbaningrum juga termasuk kawan Anda ya, satu liting ya, waktu di Surabaya. Nah, dia liting lebih tinggi lah. Lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi, 2 tahun di atas saya. Ya. Nah, lalu kemudian begini, Orde Baru itu pada waktu itu selalu tergantung kepada CSIS. Ya. Jadi konsep dan lain sebagainya. Dan CSIS itu kan kelompok Benny Murdani, kemudian lembaga think tank. Kelompok think tank untuk pemerintahan. Ya. Di situ ada Sofyan Wanandi, Betul. Yusuf Wanandi adiknya. Yusuf Wanandi. Adiknya apa kakaknya saya lupa. Benny Murdani. Ya? Yusuf Wanandi adiknya atau kakaknya saya lupa. Ya, Yusuf Wanandi, Sofyan Wanandi kan. Kakak beradik kan? Iya, kakak beradik. Ya, terus lanjut. Kita waktu itu ngobrolin zaman itu udah ngobrolin itu tuh. Cuman kita biar refresh lagi. Saya kira Fadlizon, Anies Baswedan, saya dan ketua-ketua senat yang ada pada waktu itu ya, seperti di Undip Soeharno dan lain sebagainya, itu membangun komunikasi dengan pecahannya Benny Murdani itu, karena kita tahu ya kan kelompok Benny Murdani ini kan luar biasa dalam menindas kelompok Islam kan gitu. Saya kira di Orde Baru ada banyak sekali. Nah, kita ini kan aktivis mahasiswa dari Muslim kan gitu. Betul. Nah, lalu kemudian kita membangun komunikasi dan waktu itu Pak Prabowo ini masih dan menciptakan sebuah lembaga think tank namanya CPDS, Center for Policy and Development Study di Jalan Suwiryo. Selain CIDES. Pak Adi Sasono. Pak Adi Sasono dan salah satunya senior saya, Bang Harun Rasid Songge itu. CIDES. Nah, CIDES saya kira dia melalui IJMI itu lebih banyak kepada civil society, bagaimana militer itu kan butuh funding juga, butuh masukan juga. Nah, jadi CPDS itu lebih kemudian memberikan imbangan terhadap apa yang dilakukan oleh CSIS dalam memberikan diskusi-diskusi dan rekomendasi-rekomendasi kepada kelompok militer. Nah, kelompok militer kita pada waktu itu kan ya Pak Prabowo itu yang kemudian kita berdiskusi di dalam CPDS itu. Nah, jadi kita kemudian sering berdiskusi di Suwiryo CPDS itu untuk tradisi ilmiah bagaimana kemudian merumuskan sebuah persoalan-persoalan sosial menjadi rekomendasi-rekomendasi yang kemudian ya itulah makanya kemudian kita sering
sering kemudian berdiskusi, lalu kemudian banyak rekomendasi-rekomendasi itu dijalankan dan perlu dikomunikasikan. Makanya ya perlu ada handphone dan lain sebagainya. Tahun 97 loh, 97 96 itu udah ada handphone, saya takjub ngeliatnya. 96 lah mungkin ya. Iya, itu mereknya apa? Iya, mereknya kalau nggak salah NEC ya, NEC ya kalau nggak salah tuh saya coba-coba mengingat gitu ya. Lupa. Itu siapa yang ngasih? Ericsson kali. Ericsson mungkin. Siapa yang ngasih? Kalau boleh saya tahu siapa yang ngasih, Cak Masum? Yang ngasih sopo. Jadi kebutuhan itu kan kita perlu berkomunikasi. Ya. Salah satu di antaranya saya waktu itu juga menjadi reporter di media dakwah. Oke. Media dakwah. Nah, jadi ada komunikasi intens yang kita perlukan antara saya dengan Fadlizon, dengan Adian Husaini yang sekarang jadi ketua Dewan Dakwah. Beliau. Betul. Nah, seperti itulah. Jadi ya kemudian di dalam kebutuhan itu kita perlu kan. Nah, kemudian saya juga waktu itu menjadi Pimret untuk Warta Ijmi. Nah ya, Warta Ijmi. Nah, Masika. Kemudian Cak Masum juga aktif di Masika Ijmi kan? Saya juga dulu pernah aktif di Masika Ijmi. Saya waktu itu kan sudah memegang itu tadi beberapa penerbitan. Ya dari produksi itulah kemudian kita butuhkan peralatan ya. Peralatan itu yang sebenarnya kemudian kita butuhkan ya kita beli dari situ. Ya. Gitu ya. Jadi bukan dikasih ya, beli sendiri ya, hasil keringat sendiri ya. Saya mikirnya waktu itu saya mikirnya waktu itu wah ini sebelahnya ada kartu namanya Prabowo Subianto, bintangnya 2 pakai emas. Saya inget banget tuh Danjen Kopassus. Ngeri nih pergaulannya. Sebelahnya ada handphonenya. Sebelahnya ada handphonenya. Jangan-jangan Prabowo nih, makanya nggak aneh kalau tiba-tiba Prabowo minta jadi saksi mahkota lah di sengketa Pilpres di MK kemarin gitu ya. Nah, tapi ceritanya bukan di situ lah. Ceritanya bukan karena tahun 94 itu. Ya kan? Nah, kalau tahun 94 itu kan karena kemudian kita intens di dalam CPDS itu Center for Policy and Development Study di Jalan Suwiryo 39 kalau nggak salah ya, itu saya lupa itu. Nah, tapi karena kalau yang di ini sebenarnya saya udah lama lah pada waktu itu Anies Baswedan kemudian ke Amerika, jadi nggak sempat ikut banyak aktif di CPDS itu. Yang aktif itu banyak di situ Fadlizon, jadi intens komunikasinya itu dengan Fadlizon. Jadi wajar Fadlizon sekarang lebih, jadi wajar sekarang Fadlizon itu lebih well known atau terkenal lah dibanding seorang Agus Muhammad Masum. Kalau Agus Muhammad Masum kan baru belakangan ini orang tahu, ini padahal dulu berjuangnya bareng ya. Iya. Kemudian mengambil jalannya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Fadlizon memang tipe politikus ulung. Iya. Lalu dia pergi ke Inggris kan? Pergi sekolah ke Inggris. S2. Mas Anies ke mana? Ke Amerika S2 gitu ya. Sampai PhD. Saya mengambil jalannya sendiri. Jadi petani kan setahu saya. Lepas dari reformasi 98, masuk 99 sempat jadi petani jahe kan? Petani jahe dulu, terus jadi nanam padi ya. Jadi petani organik beras ya, jualan beras ya. Ya, karena saya tidak eksis sebagai politisi. Jadi kalau tadi disebut sebagai politisi, saya bukan politisi. Politisi itu kan artinya dia aktif di partai politik kan. Jadi aktivis sosial ya, lebih pasnya ya. Ya, care terhadap persoalan politik, tapi tidak harus terjun langsung. Tidak harus terjun berpolitik seperti Fadlizon. Atau Anies Baswedan kan ngambil jalannya sendiri-sendiri. Gitu. Saya lebih fokus sebenarnya kepada ekonomi. Tapi persoalan ekonomi itu kan nggak lepas dari persoalan politik dan aktivitas politik yang berkembang di sekitar kita itu, karena kawan-kawan kita aktif semua, jadi ya terus menerus. Sobat Indonesia, ternyata nggak nyangka ya, seorang Agus Muhammad Masum atau Cak Masum expert di bidangnya. Apa itu? Digital platform atau digital marketing. Kalau teman-teman pengen belajar, japri aja. Kemana? Bisa lihat di link berikut ini. Ini medsos ini, alamat medsosnya. Bisa dijapri langsung, ngobrol. Agus Masum orangnya terbuka. Silakan. 1x24 jam. Mudah-mudahan bisa membantu Sobat Indonesia berbisnis, mendapatkan uang tambahan.
karena kita sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa kalau masih mau nonton video kami, di like, share, and subscribe. Kemudian kalau mau komentar terkait dengan obrolan kita hari ini, silakan komentar. Tapi sekali lagi, jangan lupa no sara. Kenapa? Karena kita Indonesia. Sampai bertemu lagi.